Gile, toh. Ya, pertama-tama gue mau ngenalin diri ya. Nama gue Agi dari mahasiswa Telkom University. Mau ngewawancarain nih temen gue yang punya bisnis yang lumayan dibilang sukses nih. Waduh, Gila. waduh. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Gimana, gimana? Gin, coba lu kenalin diri dulu dong. Oh Kenalin iya, diri lupa dulu banget dong. ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, Waalaikumsalam. nama saya Vito Vasaputro, biasa dipanggil Vito. Kebetulan saya sama Agi posisinya satu kelas, satu jurusan, satu kampus. Nah, Ya, ya, eh gue bikin, jadi gue punya bisnis itu clothing gitu. Itu clothing. udah, ya clothing. Jadi udah berjalan berapa lama ya? Dari 2019 ya, 2019. Udah lama juga ya. Udah lama. Jadi tuh awalnya ya gabut-gabut aja sama temen SMA. Awalnya tuh gue cuma bikin iseng-iseng doang, iseng-iseng. Jadi awal sebelum adanya brand ini tuh, gue kayak bikin buat di sekolahan doang sama teman-teman SMA. Desainnya tuh desain-desain kayak kocak nyeleneh gitu deh. Misalnya ada foto temen gue yang Ya. kocak, terus sama temen gue editin, terus gue taruh desain, terus gue bikin open PO gitu, open pre-order sama temen Oh, gue. awalnya kayak gitu. Awalnya gitu iseng-iseng, pas udah lulus SMA, pas abis wisuda kalau salah deh, pas liburan tuh bingung mau apa ini, terus temen gue nyeletuk, mending kita bikin brand aja nih, sayang nih kalau nggak dilanjutin kan. Ya udah deh, gue bikin dari situ, gara-gara iseng-iseng doang sih. Nah, gue mau nanya nih. Kan yang Gimana, lain belum gimana? pada tahu ya. Oh iya, apa nih? Brand lu apaan sih? Brandnya namanya Cultural Logic. Namanya Cultural Oh, Logic. Cultural Logic. Jadi di brand lu itu nyeritain tentang apa sih, Tok? Jadi Cultural Logic itu kan artinya kan berbudaya dalam logika dalam berbudaya ya artinya ya. Mm-mm. Jadi filosofinya dulu nih awalnya tuh, jadi kan dalam berbudaya itu kan setiap negara sama setiap daerah kan mempunyai logika yang masing-masing ya. Jadi Ya. kita setiap berbudaya itu harus saling bertoleransi sih. Biar misalnya budaya ini negara ini budaya gini. Jadi kita nggak boleh langsung mengejas gitu. Kan setiap daerah sama setiap negara itu punya budaya masing-masing sih. Gitu. Terus Hmm. kalau untuk konsep desainnya sih gue lebih kayak nyindir tentang dunia sih, kayak tentang nggak terlalu nyindir sih, kayak desain itu ada keindahan tentang dunia, ada keburukan tentang dunia. Jadi isinya lah yang gue ambil bisa berbagai macam sih, tentang politik lah, tentang korupsi atau tentang kehidupan gitu sih. Nah, Nah, buat sekarang nih, Tok, nah, eh, gimana sih lu caranya mertahanin brand lu nih dari nah 2019 2019 berarti ya? dari 2019 benar. Nah, dari 2019 sampai bertahan sampai sekarang gitu. Yang paling pertama sih saling komunikasi sih sama eh, tim-tim partner lu. Terus yang Mm-mm. kedua, setiap kan gue ngeluarin setiap season ya. Setiap season itu ada berbagai apa piece lah. Setiap kalau udah habis saling evaluasi sih. Setiap seasonnya apa yang harus dikembangin, apa yang kurang. Intinya sih juga saling komunikasi, terus saling promosi sih. Maksudnya promosi di akun sosmed, sosmed, ya di akun sosial media, saling promosi terus. Kalau promosi nggak gerak, ya nggak gerak juga sih penjualan gitu. Paling juga kerjasama sama influencer gitu-gitu, selebgram, tapi yang masih masih makro lah, yang nggak gede-gede banget. Ya dibilang masih worth it buat promosi lah Ya ya. masih worth it buat promosi. Hmm.
nih masuk ke dalam internalnya ya. Mm-mm. Lu berapa orang sih toh kalau misalkan gua tiga pengen orang tiga orang tiga tiga orang doang. iya 3 orang. Lu Sorry sorry, bagian-bagiannya 3 orang, empat oh, empat 4 orang 4 orang. 4 orang. Itu lu ada bagian-bagian tersendirinya gak sih? Kayak misalkan Oh lu jadi ngedesain, lu marketing atau job apa desk-nya gitu. gitu ya. Job desk-nya. Jadi kan gue berempat. Jadi satu orang ada yang ngurusin buat keuangan, Mm-mm. gua sama temen gue yang satu itu buat desain sama konten, kayak konten promosi ya. Itu yang satu di ini tim produksi buat ngurusin produksi kaos, buat ngurusin produksi packaging gitu-gitu. Oh, Kalau buat nyari-nyari promosi sih, kalau misalnya target influencer siapa, nyarinya bareng-bareng berempat gitu. berarti di apa ya di bisnis lu ada yang memimpin gak sih toh sebenarnya? Bareng-bareng sih, bareng-bareng. Nggak? Oh, Bareng-bareng, apa-apa bareng-bareng. dirundingin bareng Apa gitu ya? harus dirundingin. Emang Hmm, kalau hmm, bisa emang susah sih nyatuin 4 kepala ya. Tapi hmm, emang mau nggak mau harus nemuin titik tengahnya. Emang kita hmm. 4 kepala tuh isi kepala emang beda-beda sih. Ada yang keras kepala, ada yang terlalu apa dikta lah gitu, mikirin resikonya ini. Jadi wah agak susah ngumpulin 4 isi kepala tuh. tapi seru. Iya pasti. Pasti ya kayak ngumpulin 4 pikiran itu ya ntar hasilnya tuh bener-bener dari dirundingin lu berempat gitu ya. Ya, ya. Hasilnya memuaskan lah kalau bisa dibilang. Insya Allah. Mm-mm. Insya Terus Allah. lu kepikiran gak sih buat buat kayak ini salah seorang wajib buat jadi pemimpin gitu. Pantes buat jadi pemimpin dalam tim lu. Eh, ada sih satu orang temen gue, emang gue pribadi sih, gue nggak bisa apa ya, kayak ngomong misalnya, ngomong kayak di depan orang, depan banyak orang itu gue nggak bisa. Nah temen gue satu ini emang komunikasinya bagus, terus cara misalnya nego sama vendor atau nego sama orang-orang kerja sama ya bagus banget. Ada sih temen Mm-mm. gue yang lebih kompeten lah di bidang itu. Kalau gue sih lebih di artnya ya, di desain, media, konten. Oh, lu di bagian itu berarti. Iya. Oh, oh. Hmm. Nih, kan lu berempat ya. Yup, Semuanya tuh sibuk kuliah apa gimana sih, Tok? sibuk. Jadi gue berempat, beda-beda semua kuliah. Ada yang di Semarang, terus gue Mm-mm. di Bandung, terus satu lagi di Jakarta, satu lagi BSD Tangerang sana lah. Oh, itu Jadi jauh juru ju, semua. apa ya? Jurusannya pada se apa sih? Se Bisnis gitu. ya maksudnya ke bisnis kayak gitu gitu. Oh. Kayak lu kan sekarang bisnis Nah, administration. Nah, temen lu gitu. Ngejurus apa enggak sih sebenarnya? 3 temen gue bisnis, termasuk gue sama temen gue 2 orang. Yang satu tuh dia jago bisnis, cuman dia kuliahnya ngambil Oh, teknik elektro, teknik mesin, sorry, teknik teknik mesin. mesin. Ya, Lumayan juga ya. Berarti eh nih kalau misalkan apa ya? Mentok aja. Ntar gue cut dah. Kacat gak apa, tarin aja. Ini kan toh, ini kayak apa ya? Hmm. Lu kan berempat ya. Ya, Terus jauh-jauh kayak gitu. cara buat Kalau komunikasi gitu ya. cara buat komunikasinya kayak gimana sih? Jadi, wah waktu itu pas awal kan, waktu gue udah baru pindah Telkom kan, gue asrama tuh ya, gue di asrama. Hmm. Terus, wah bener-bener setiap mau ada desain baru, setiap mau ada apa produk baru, gue setiap malam tuh pasti kayak bikin grup call gitu di asrama, kayak ngomongin konsepnya gimana, gini-gini. Terus besoknya kalau ada tambahan, grup call lagi gitu.
Hmm. sampai sampai kelar urusan buat produksinya. Paling kalau buat yang nggak perlu teleponan sih paling via chat kayak buat ngomongin perihal kerjasama sama influencer gitu-gitu. Hmm. Nih kalau gue pengen tahu nih, Ya, eh, sampai sekarang ya hmm. kondisi keuntungan sama kerugiannya gimana sih Tok? Untuk awal-awal sih sebelum COVID ya, ini bicara sebelum COVID tuh, Ya, emang eh gue ngabisin stok itu dari sebelum COVID paling lama itu seminggu, paling lama paling seminggu, lama. hampir 2 minggu paling lama, hampir 2 minggu. Hmm. Terus pas sebelum COVID tuh gue mau rilis, gue udah produksi ada 150-an stok lah. Terus tiba-tiba si COVID dateng nih. Hmm. COVID dateng, wah gue udah mikir, gue udah nyetok banyak keadaan COVID. Terus gue cancel dulu tuh buat rilis. Gue tahan, Heeh. gue baru rilis pas udah ini new normal, yang awal-awal new normal tuh Oh, itu baru 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 rilis rilis lagi. lagi. Jadi gue vakum, wah bis berapa bulan ya, Maret 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 5 bulanan gue vakum tuh, Lima sampai bulanan nunggu lo vakum. sampai nunggu apa new normal. Tapi pas udah new normal tuh penjualan, wah emang berasa sih. Maksudnya gue ngeliat di berita banyak yang tutup usaha, banyak yang usahanya turun. Wah bener-bener ngerasain sih gue tuh Hmm. Nah, penjualan. sebelum sebelum sekarang di new normal kayak gini ya, Ah, kayak sebelum sekarang di new normal kayak gini, ah. lu cara-cara masarinnya ke teman-teman lu kayak gimana? Sebelum ada new normal atau pandemi kayak gini. Oh, sebelum apa awal mula gue promosiin ke masyarakat gitu. Sebelum Oh, kan sekarang serba online atau ya ya apa ya. kayak ya. Paling awal-awal pasti hard selling sih. Jadi gue kayak emang kan awal gue bikin piece-nya kan nggak terlalu banyak ya, cuman mm, puluhan piece lah, nggak nyampe 50. Itu gue hard selling sih, kayak nawarin ke temen gue, grup-grup waktu SMA gue tuh, angkatan SMA. Wah ada yang mau nih, mm, ada yang mau. Terus sekalian bantu-bantuin apa promosi di Instagram temen-temen gue gitu sih. Masih hard selling sih, masih nyari masa, hard selling. Kalau udah mulai influencer sih gue produksi ke berapa ya, ke season ketiga gue baru make kayak selebgram gitu, ngumpulin modal dulu. Ngumpulin Oh, modal. berarti ya kalau bisa dibilang perubahannya signifikan banget ya toh Alhamdulillah, dari alhamdulillah, alhamdulillah. dari awal lo berdiri dari apa ya dari pertama ngerilis atau apa kayak jadi orang tuh udah nek udah nggak apa ya udah nggak asing lagi Ya jadi kayaknya sama ini lo awal sama tuh brand lo. awal season kan gue emang ngejualin kan masih kayak ngechatin temen gue, nawarin masih hard selling lah. Terus pas udah Mm-mm. season 3 ke atas sampai sekarang tuh udah gue udah ngepost aja, ngepost rilis desain baru, udah orang yang DM gitu. Alhamdulillah sih ada titik Oh, seneng ya lah. iyalah susah Gini-gini apa. langganan sering beli deh Agi nih. Hah? Langganan sering beli. Lu berapa Ya kali elah, beli nih? 2 kali ya? Tiga ya? apaan? Tiga apa dua ya? Lu beli kaos gua? Dua dah kalau nggak salah. Gue juga Dua ya? lupa anjir. Lupa lupa. Nah itu sih Eh Gi. apa ya? Nah kan sekarang lu berada di titik ini ya. Ah, Lu pernah nggak sih ngalamin hambatan yang bener-bener stuck di situ-situ aja gitu? Kayak oh anjir pernah, ini bingung mau dibawa kemana gitu. pernah itu kacau sih. Kayak paling gak enak itu misalnya stok
stok itu sisa tapi nanggung gitu. Nanggung Walaupun kayak udah gimana tuh? untung, walaupun udah balik modal ya. Cuman kan Hmm. kalau nggak habis tuh rasanya gimana ya? Kayak rasanya kentang lu udah bikin segini kok nggak habis gitu gitu. Wah itu gue stuck Oh. nih. Promosi cuman katakanlah gue sisa 10-an ya. Sisa belasan lah. Terus gue udah apa di akun Instagram plotting gue tuh udah sering-sering ngepost. Ah ini gue nggak ada yang beli lagi. Terus gue ngadain ini Gi. Terus temen gue bikin ide giveaway, konsep giveaway, dikasih hadiah gitu. Banyak yang ngikut nih, pasti ikut followers lumayan nambah lah, lumayan nambah. Hmm. Dari setelah gue bikin giveaway tuh, wah alhamdulillah banget gue. Ah, akhirnya stok habis juga tuh, gara-gara awal gue bikin giveaway gitu. Awalnya stuck banget gue, terus tiba-tiba temen gue kepikiran apa kita bagi-bagi rezeki lah gitu, kayak giveaway hadiah gitu, atau apa Ah, followers Instagram plotting gue gitu. itu nyobain giveaway kayak gitu Ya ya. giveaway. Tapi lu ngilangin yang sisa stok itu ada cara lain gak sih tuh? Kayak misalkan ada yang diskon atau apa kayak? Ya promo kayak ada ini gue sistem pas itu pernah ngadain sistem bundling. Jadi kayak orang kalau ada yang beli dua diskon berapa gitu. Oh iya. Yeah. Bundling. Hmm, ntar deh, gue mau nanya ini nih. Cuman Lu kan berempat ya? ya Lu berempat. eh, punya dana darurat gak sih dalam bisnis lu gitu? Pasti. Soalnya awal awal mula gue bikin itu gue berempat naro naro saham nih, naro saham Ah, berempat. Jadi misalnya gue berempat udah ada presentasi sahamnya nih. Bread dibagi setengah, setengahnya buat produksi, setengahnya buat aset. Jadi aset itu buat jaga-jaga lah. Kalau ada yang kurang gitu. Ada uang aset cadangan lah. oh ya. Terus kalau misalkan pembagian laba kayak itunya lu dengan cara gimana sih? Entah itu persenan atau gimana? Laba buat gue berempat. Iya, labanya Persenan. persenan. Biasanya hasil Dan keuntungan penjualan gue bagi ah, dua. Gue bagi ya. dua, gue masuk setengahnya taruh ke aset, setengahnya bagi persenan gitu. Jadi biar Hmm, asetnya tetap muter, tetap masuk. eh, jadi kalau kalau nggak kayak gitu kan uang aset yang itu bakalan habis juga ntarnya ya. Iya. Nih, gue mau nanya tentang produk lu. Yap. Gimana sih eh, cara produk lu menjawab keinginan pasar saat ini tuh? Kayak Emang keinginan pasar saat ini tuh maunya kayak gini, kayak gini. Nah, cara cara lu ngadepin itu atau ngejawab keinginan pasar itu dengan cara apa gitu? awal mula sih gue bikin surveinya di kalangan temen-temen gue sih. Jadi kayak gue Hmm. kan gue berempat. Jadi kayak gue di berempat itu kayak dibagi tugas buat nyari ke temen-temen gue berempat ini, cari survei apa sih yang lagi ini apa yang dimauin umur kayak kita tuh, anak-anak milenial sekarang tuh lagi apa sih, lagi rame apa yang lagi diminatin, terus lebih suka warna apa. Gue gabungin awal mula gue nyari survei gitu Gi. Gue gabungin, terus pas season ketiga gue bikin tuh gue bikin sesuai survei yang gue cari sama temen gue. Wah pas Hmm. nih, pas alhamdulillah. Seminggu kurang udah habis tuh stok, seminggu kurang. Seminggu Terus kurang. kan iya seminggu kurang. Gila, Terus gila, pas gila, gila. pas udah habis kan di Instagram, kalau bisnis gitu kan ada Instagram
ini ya, Instagram apa Insight. Iya. Insight itu kan bisa dilihat cowoknya ada berapa persen, ceweknya berapa persen, terus umurnya ada berapa persen. Nah itu gua rangkumin tuh. Wah, cowok sekian nih, cewek sekian, umur sekian. Jadi desain kita harus sesuai nih, mentok jangan lebih dari persentase yang ada di Instagram Insight gua. Maksudnya style ya. Misalnya gua mentok umur 30. Wah, style-nya jangan lebih style yang 30 ke atas nih, harus 30 ke bawah. Gitu. Terus rata-rata bisa cowoknya sekian, ceweknya sekian. Wah, ini misalnya ceweknya lebih banyak nih presentasinya. Jadi kita bikinnya desainnya universal gitu. Cowok masuk, cewek masuk gitu. Mm-mm. Nih, Yuk. apa ya? Cara cara pelanggan buat bisa beli produk lu tuh lewat mana sih tuh? Bisa lewat mana aja gitu? Oh, bisa Mm. eh, cek aja di Instagram gua, Instagram clothing gua di Mm. Kutarologic. Itu bisa via line ad, bisa via DM langsung ke akun clothing gua, bisa lewat Shopee. Baru 3 itu aja sih. DM, line ad, sama Shopee. Sekarang nih, Ah, berarti udah nyampe season keberapa sih tuh? season 5. Season 5 tapi ini fall kedua, season 5 fall kedua. Oh, 5 fall kedua. Jadi season 5 ini gue bikin 2 fall buat ngumpulin modal buat di season 6. Jadi season 6 tuh gue mau, insya Allah mau upgrade sesuatu lah di season 6 itu. Gitu. gue mau tanya nih kan season lu ada banyak. Gue mau tanya Ya, salah satu deh. Season kelima tuh nyeritain tentang apa sih toh? season 5. Oh yang sekarang Fall, berarti ya. entah fall satu, entah fall 2. Kalau secara konsep sih sama ya dia. Heeh. Apa konsep desainnya itu tentang human behavior. Human behavior itu kebiasaan manusia. Jadi di desain ini ada kebiasaan manusia yang buruk, ada kebiasaan manusia yang baik gitu. Jadi kayak ada satu desain di season 5 itu desainnya tuh gambarnya kayak bola globe gitu, bola globe. Terus di atasnya itu kayak ada anak kecil baca buku. Anak-anak kan emang tuh anak zaman sekarang tuh susah ya buat literasi baca buku ya. Susah banget, malah Susah digital banget. Terus semua gua ya. ada di satu list di desain itu, temennya sebenarnya nanya nih, 1 tambah 1 berapa? Terus teman yang sebelah jawab, tanya aja Google gitu. Oh, menarik juga sih sebenarnya Iya, ya. iya. Simple tapi kayak bermakna banget gitu tuh. Insya Allah, insya Allah. Keren banget, Kalau keren, keren, kalau keren. buat gue pribadi sih, secara garis besar konsep gitu ya. Cuman kalau misalnya ada orang lain nanya ke gue, desainernya apa, ya selalu lu mau apa ngerjainnya gimana, kita semua punya pandangan masing-masing sih. Cuman garis besarnya itu kebiasaan manusia gitu. Nih, gue mau tanya deh tentang apa ya, kelebihan sama kelemahan bisnis lu ini gitu tuh. Entah kelemahannya di produksi, di pemasaran atau apa, kelebihannya di produksi atau apa kayak. Kalau kelebihan pasti gampang lah jawabnya. Kalau Hmm. kelemahan kekurangannya sih masih banyak sih, masih banyak. Apalagi kita berempat, terus punya pemikiran masing-masing. Terus juga buat produksi pun, gue kan di Semarang ya, di Semarang. Itu ada temen gue yang ngurusin, emang dia kuliah di Semarang, di Undip. Itu emang komunikasi susah banget, susah. Terus juga dia jurusan teknik kan, tugas banyak, belum kayak apa sih namanya kalau di teknik tuh
Apa tuh? Praktek. Rosdur ya, aspek jurusan teknik kan Oh, sampai lama banget tuh. sampai setahun ya. Sampai setahun gua pas season 2 sama 3 tuh wah bener-bener agak lama lah produksinya. Emang temen gue emang sibuk banget sih. Terus yang selain itu kekurangannya masih butuh belajar sih, ngebenah konten, ngebenah eh, ngembangin desainnya, terus mau nyari sumber daya lagi, sumber daya manusia, SDM ya, karena di packaging tuh wah bener-bener kayak seharian gitu, opak-opaknya tuh kayak ngelipet baju, masukin nih, terus ada kecil hang tag itu kecil banget, lama, wah sehari gitu, masih butuh PR lah, banyak yang harus dibenah-benah di internalnya juga. Berarti yang gitu-gitu lu pada ngerjain sendiri tuh, kayak packaging Sendiri apa? sama temen gue, packaging Berarti sendiri, ngirim ke paket ya maksudnya. uh, Gitu. tapi Emang kalau masalah eh apa ya? Produksi bikin kaos gitu-gitunya kan di ini ke vendor ya. ya vendor. Cuman kayak packaging gitu-gitunya berarti lu pada ngerjain sendiri. Ya sendiri. Terus vendor juga komunikasi terus sih, soalnya kan emang setiap produksi kan pasti ada aja tuh yang nge-crash gitu ya, kayak misalnya sablon ada yang kurang tebel atau ada yang kurang rata atau enggak warnanya ada yang ketabrak gitu. Oh pernah season keberapa ya, pernah tuh gua revisi 5 kali 4 kali gitu, gara-gara emang warnanya gua kebanyakan, jadi ini buram pas di sablon, aneh. Terus gue revisi lagi desainnya dah. Pasti ada aja yang kayak gitu-gitu. Ada aja pasti. Tapi seru. Seru banget anjir kalau misalkan apa ya? Kalau sekarang udah ngasilin lah. Enak tuh orang ngelihat cuman di titik ininya doang. Gak bakalan tahu lo ngebangunnya kayak gimana. Lo ngelewatinnya kayak gimana anjir. Orang gak bakalan tahu kan. Terus nih, ada yang mau gue tanyain. Siap. Yang lu sukain dalam bisnis ini apa sih? Sampai sekarang gitu. Bisnis ini? Mm-mm. Yang pertama, gue emang suka beli kaos yang bergambar gitu. Jadi gue beli tuh emang bukan karena gue suka kaos bergambar sih. Emang gue suka apa ya, gambar-gambar yang punya arti sih. Jadi emang gue kan nganggep baju bergambar itu kan poster yang berjalan ya, gue nganggepnya gitu. Jadi gue suka aja sih. Awalnya itu. Terus yang kedua, emang gue suka kayak ngeliat art seni gitu sih. Gitu. Oke. Gue nanya gantiin boleh nggak? Apaan? Gue nanya gantiin boleh nggak? Apaan tuh? Nanya apaan tuh? Sibuk apa gini sekarang gini? Sekarang ya gini tuh, kuliah. Terus ya sama aja kan, lagian sekelas ya ilah. Nah ini coba-coba bikin bisnis kecil-kecilan sama anak-anak Subang. Apa udah ada rencana? Belum? Ada sih rencana, cuman kalau udah yang dijalanin belum, bisnis gue yang jalanin ya gue ngikut orang tua, gue ikutan nanam ikan. Wih. Kayak gitu-gitu. Kenapa sih? Dikit-dikit lah, ikan air tawar kayak nila kayak gitu. Tapi gue ada rencana sih. Apa? Sama anak-anakan Subang ya. Siap. Pengen bikin ini sih toh, bikin kayak coffee shop? Apa? Coffee shop, bukan? Coffee shop gitu. Cuman konsepannya bar biasa, deket ke apa ya? Deket ke daerah kampus lah, deket ke university. Cuman barnya biasa, tapi kita nyediain tempatnya yang banyak gitu. Jadi nggak terlalu makan tempat di bar.
bar itu Bar. sendiri kayak gitu. Gue baru Bagus, kepikiran bagus. sih baru ini. Ini di Cuman Subang lumayan rame nggak sih coffee shop itu? apa? Di Subang lumayan rame nggak sih coffee shop itu di Subang? Rame banget. Rame banget ya? Rame. Di daerah gue juga ada 3 nih, empat atau 3, 4. Soalnya gue dibilang di Subang kotanya enggak atau Enggak. Oh. jadi nggak di Subang kota, Agak dekat-dekat, dalam ya, agak dalam ya. agak agak dekat ke Bandung. Jadi gue rumah gue lebih dekat ke Bandung. Misalkan dari Subang kota dibanding dari Subang kota ke Bandung, deketan dari rumah gue gitu. Bikin Lu tahu kopi, bikin kopi-kopi apa? alam-alam gitu, Ki. Wah, pasti Gue rame kok tuh, Ki. pasti sih anjir. Cuman Tapi modalnya juga harus gede sih. HGU-nya kalau di Subang parah betul, sumpah. Tanah di sana berapa, Ki? Belum tahu Lumayan sih ya? kalau masalah berapa-berapa mah. Cuman permainan kayak bandarnya itu loh, HGU. Biasa lah. Jadi, Jahat banget, sumpah. sadis, sadis. Oke, gimana? Apa Nih, lagi nih? Yuk. apa ya? Gimana sih lo mandang sebuah kesuksesan gitu, Tok? Menurut lo? Wah, gue aja belum sukses, Ki. Amin Kalau gue sih lah. gue mandang kesuksesan sih bukan dari materi sih. Misalnya lu udah bisa beli mobil atau udah bisa beli rumah, itu gue mandang kesuksesan itu nggak kayak gitu. Gue mandang kesuksesan itu gimana lu bertahap buat makin berkembang gitu. Jadi lu nggak mau apa ya, berhenti untuk berproses sih. Misal lu udah menggapai ini, tambah lagi, udah gapai ini, tambah lagi. Jadi kalau lu udah beli rumah atau udah beli mobil sih, itu bukan pandangan gue sukses sih, tapi proses sama lu gimana kedepannya lagi nanti gitu. tahap tahap demi tahap ya. Keren sih. Kalau lu Iya. gimana? Pada kesuksesan? Sama sih, bukan. Ya bisa dibilang ya sekarang tolak ukurnya materi sih bisa dibilang. Cuman garis dari gua kalau cuman materi doang gitu toh. Kalau cuman materi doang terus nggak ada pelajaran yang bisa kita ambil, nothing. Iya, benar. Jadi Kosong. kayak yang pikir mah yang di ini mah apa ya? Dan Pola pikir lah. Pola pikir kita udah luas, bener-bener itu sih yang gue pandang sebuah kesuksesan. Terus gue juga punya prinsip gue pribadi sih. Kayak misalnya gue pengen beli mobil ini, tapi gue harus punya duit 10 kali lipat dari mobil itu. Kalau bisa, gue punya prinsip gitu sih. Jadi kayak apa ya? Kalau misal lu beli mobil duit, misal harga mobil 200 juta, tapi lu cuma ada duit gopay gitu. Maksudnya lebih sayang sih. Mending kalau lu udah punya 10 kali lipatnya dari harga itu. Oh iya, benar-benar keren sih, keren. Gue juga punya ini toh, punya prinsip. Gue misalnya pengen beli mobil, pengen beli mobil mewah atau sport atau apa kek. Gue tuh harus punya miniaturnya dulu toh, ngerti gak? Apa? Harus punya miniaturnya dulu. Wah, seriusan? Iya, makanya kayak misalkan udah ada miniaturnya, ada apa aja? Kagak, belum ada kalau sekarang. Iyalah. Jadi kalau misalkan apa ya? Ya alhamdulillahnya gue ntar ngejalanin bisnis gitu. Buat apa sih? Buat pendukung itunya. Pasti gue bakalan pilih miniaturnya dulu ketimbang mobilnya. Ngerti gak sih? Tapi itu bisa jadi filosofi loh. Kayak bangun bisnis, filosofi bisnis tuh maksudnya kayak tadi lu beli miniatur dulu kayak beli yang kecil ya. Nanti lu bakal beli yang gedenya tuh. Sama aja lu kayak filosofi lu buka bisnis kecil dulu, nanti lu jadi bisnis gede gitu.
Bisa. Bisa. Ada filosofinya itu. Sabi. Keren. Gila, keren. Nah, semoga nanti kita semua sukses ke depan. Amin. Amin. Nah, gue tanya nih, kan tadi lu nanyain kesibukan gue. Ah, Nah, sekarang kesibukan lo deh. untuk sekarang ini sih masih ngejual-jualin kaos sih. Lihat, masih ada beberapa piece. Paling tanggal berapa sih? Paling bulan Juli akhir mau proses lagi sih, proses desain baru, insya Allah. Oh, Insya Allah. season baru lagi. Desain baru, insya Allah. Oh, keren. Ini gue mau tunjukin deh, kan gue punya baju dari lo. Jangan Pak, jangan pamer. Gue bisa pamer aja. Jangan pamer. Woi, ya ini nih desain tadi yang gue maksud nih, yang gue yang anak kecilnya baca buku. Oh, keren. Nyesel gak Gi beli itu Gi? Enggak kan? Apa? Gak nyesel kan? Kagak lah, gila. Gue belum cerita tuh, gue pernah pakai baju ini ya. Terus gue sama inian kan di Bogor tuh sama si Fajar sama si Ojan waktu UTS. Terus gue ke tempat kopi, ada yang pakai baju ini tapi yang satunya lagi. Yang putih ya? Enggak, yang hitam tapi ininya warna apa sih? Ungu. Oh, yang sih? Ada TV ya? Yang ada TV. Yang itu. Oh, di Bogor. Seriusan? Di Bogor, sumpah. Kata gue baju si Vito anjir. Keren sih kalau sekarang. Hah? Seriusan? Aja kaget gue juga. Seriusan tuh, lah. Gue lagi ngopi kan, santai. Lewat dia orang tuh lewat. Cowok cewek? Cowok. Kata gue, bajunya kayak kenal anjir pas dilihat. Iya beneran baju si Vito. Keren sih, keren. Insya Allah. Semoga. Amin. Berapa menit? Iya berapa menit nih? Kagak gue hitung tuh, sumpah. Tadi gue sih inget kita mulai 2:30 sih. 2:30. 2:30. 2:30 ya. 30 menitan. Gi, kan gue pengen nanya dikit. Apa tuh? Kan kita kuliah udah mau semester 5 nih. Terus juga semester depan, tahun depan kalau kita udah habis nih SKS nih, magang. Cara mau magang di mana gitu? Udah ada gambaran? Rencana. Iya, udah ada gambaran. Belum sih tuh, tapi pengen di apa ya, perusahaan kayak ini lah. Ini. Gue kayak di apa ya? Startup enggak? Apa? Perusahaan startup gitu. Kayak Shopee, Gojek. Kayak gitu-gitu. Gue pengen di Shopee sih sebenarnya mah. Di Shopee. Atau enggak gue ikut kakak gue di pelabuhan. Oh, kakak lu di pelabuhan gitu? Di pelabuhan di apa ya, di Jakarta tuh pelabuhan apa sih? Lupa. Merak Jakarta bukan sih? Merak Banten nih. Merak Banten. Apa sih? Tanjung Priuk ya? Oh, Tanjung Priuk. Nah, di situ kakak gua. Ya nggak terlalu deket sih. Lumayan lah. Masalahnya kita kuliah baru 6 bulan ya offline. Langsung online, Cak. Ya, makanya satu semester setengah ya? 1 semester setengah. Dua semester 2 tuh kita belum kelar, dipulangin. Untungnya kita udah makrab sih. Jadi ya untungnya udah makrab ya. Kayak sekarang online, jadi nggak terlalu ini banget gitu lah. Nggak terlalu ada jarak. Pengen makrab sih, cuman kasihan sih kayak temen-temen kita yang di luar Jawa gitu.
Jauh banget. Demi makrab kayak kasihan juga ya. Makanya kalau makrab ya Nanti pas udah syukur-syukurnya kita offline. offline nanti. Bokap, Aduh, bokap nyokap sehat Gi. alhamdulillah sehat. Gimana Ya, keluarga lu juga? nah, sehat dong. Yang penting sehat lah. Iya. Buat sarang-sarang ini mah. Yang penting mah jaga kesehatan aja dah. Ya, apa lagi nih? Ada yang mau ditanyain? Cukup sih sebenarnya mah. Lu nggak beli tas Apalagi ya? gua lagi deh. Woi, tapi udah habis sih ukuran XL. Udah Belum habis. anjir kak. Syarat Ntar aja syarat season banget 6, sumpah. season 6. Syarat banget sumpah kalau offline, ya kan? Kalau Serat, online. serat, serat, serat. Serat. Berapa menit nih kira-kira? Udah ya kali ya? Lima apa? 15.15. Tadi gue ingat setengah tiga mulai. Setengah tiga. Setengah Biar tiga pas mulai. 45. Oh. Nanti lu kalau mau tambah-tambah 45 menit, ini aja Ki. Lu edit-edit aja Ap- kayak depannya ada intro apa, editing intro gitu. Iya itu gampang lah ntar Gampang. diiniin. Iya, Apa mau aduh. diudahin aja bebas? Apa Udahin aja kali ya. mau dipasin 15? Boleh. Udahin aja lah. Ya Dain. udah, Oke. atau thank you banget nih Siap. ya. Ya. Semoga semoga bisnisnya lancar, berkembang Amin ya jadi. Allah. Terima kasih juga Ki. Semoga Mm-mm. yang lu semoga kan tersemoga lah. Sehat Amin, selalu amin, buat amin. lu dan keluarga. Ntar kalau udah Amin. offline main ya kita ya. Kalau udah offline ya. Ayo, gas. Gas. Ah. Siap. Thank you buat Nito. Ya, Sama-sama. Assalamualaikum Terima kasih juga. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.